Bab 074. Alex akan bicara tapi Rani Mariyati menjedanya dengan ucapannya. Yang tidak punya hati nurani itu siapa? Mas Herman harusnya menghargai istrinya Alex toh. Suara Rani Mariyati mencegah Herman yang memegang tangan Alex untuk ikut dengannya. Tolonglah Ran, Jamila bisa mati kalau terus-terusan tersiksa batin begini. Kamu mau anak saya mati penasaran karena gak ketemu sama anakmu. Bisa nanti menengoknya Mas. Kami ada acara. Nada suara Teguh naik 1 oktav karena sepertinya Herman sudah putus urat malunya. Drama keluarga yang sebenarnya sangat membuat Rani dan Teguh malu itu benar-benar harus diakhiri. Karena rupanya Herman bersikukuh menjadikan Alex sebagai menantunya tanpa mempedulikan perasaan banyak orang. Tolonglah Mas Alex, sekali ini saja. Herman tak putus asa meski terlihat wajah Alex menahan amarah. Dia tak suka dipaksa dalam keadaan apapun kecuali Stella. Ayo ikut. Tak ada yang tak terkejut dengan ucapan Stella barusan. Ya, akhirnya sang mempelai wanita yang cantik dengan gaun putih dan selendangnya itu angkat bicara membuat kini siapapun menunjukkan pandangan padanya. Masih tak banyak ekspresi seperti tadi, Stella Rohichan berjalan pelan lalu berdiri di dekat suaminya dan mulai bicara. Kebetulan kami memang mau undang Jamila kemari. Tapi, karena dia sakit, kita aja yang datang, sayang. Tegur halus Alex atas ucapan Stella barusan sambil memegang bahu sang istri. Namun Stella tak ingin dibantah. Kita tengok Jamila ya Mas. Dan seketika Alex bisa melihat kalau wajah Herman seperti tak menyukainya. Rumah sakit. Jamila berniat mengakhiri hidupnya saat sang ibu, Hana mengatakan kalau orang tua Jamila sepertinya enggan mengabulkan keinginan mereka untuk menikahkan Jamila dengan Alex. Padahal Hana dan Herman sudah menyiapkan biaya pesta pernikahan biar mereka saja yang menanggung. Jamila putus asa merasa kalau hidupnya tak berarti lagi. Penyesalan demi penyesalan ia telan setiap hari membuat Jamila semakin tak punya harapan untuk hidup. Dia bahkan tak mau menyentuh anaknya sendiri karena akan mengingatkannya pada Rudy. Dan maksud hati ingin menyambung kembali tali yang telah putus dengan Alex, tiada terduga pria itu tak sabar menantinya hingga akhirnya menikahi anak bosnya sendiri. Yang meskipun kata orang, cantik tapi Hana dan Jamila yakin hanya pelarian Alex saja. Bapakmu kirim pesan katanya Alex mau datang kemari. Jamila yang duduk merenung di atas tempat tidurnya setelah selamat dari maut yang sengaja diundang namun tak datang itu, mulai menunjukkan ekspresinya. Lah memang akan bereaksi jika Alex-nya disebut. Terlihat wajah Jamila mulai merona mengingat sebentar lagi pujaan hatinya akan datang. Serta refleks merapikan anak rambutnya ke belakang agar rapi namun kata-kata Hana kemudian membuat Jamila terdiam. Bersama istrinya. Senyum Jamila memudar. Perasaan tak suka itu kembali datang. Han tahu kalau Jamila pasti sangat kesal karena kedatangan Alex dan istrinya. Jangan dipikirkan. Kamu lebih segalanya darinya. Ibu yakin Alex itu masih suka sama kamu Mil. Dia nikah sama perempuan itu pasti karena dijodohin. Ibu yakin. Jamila tak menjawab. Semalam sebelum ia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya, adalah karena pesannya yang tak pernah dibalas oleh Alex bahkan telepon pun tak dijawabnya. Jamila pun berpikir jika Alex sudah betul-betul melupakannya. Tebu yakin kalau Alex lihat kamu begini, dia gak akan tega dan pasti mau menerimamu lagi, tok. 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 Hana menoleh ke arah pintu dan ternyata yang mereka tunggu sudah datang. Terlihat dengan jelas wajah sumringah tergambar pada keduanya. Terlebih dengan Jamila yang rupanya usahanya kali ini untuk bertemu dengan Alex tak sia-sia.
Meskilah harus mempertaruhkan hidupnya. Tapi ternyata yang datang bukanlah Alex seorang, melainkan bersama dengan wanita yang kini resmi menyandang status istrinya. Wajah Jamila pun tertekuk kembali, namun ia sadar kalau ia harus berbesar hati demi mencapai tujuannya. Alex mendekati ranjang Jamila dan Hana pun menyingkir untuk berdiri bersama sang suami. Menyaksikan Jamila semangat kembali menatap hidupnya, Hana memberi isyarat pada Herman untuk keluar dari ruangan ini dan Herman menganggukkan kepalanya mengerti. Lalu Hana pun juga memberikan isyarat pada Stella agar mengikuti langkahnya untuk keluar dari ruangan. Namun ternyata Stella tak bergeming, hanya melihat datar ke arah Hana. Jenis tatapan yang akan membuat siapapun merinding ngeri karena tajamnya. Termasuk Hana dan Herman yang tak mau ambil masalah dengan Stella. Sampai hari kemarin mereka masih berbangga pada putri mereka yang pernah disebut sebagai yang paling cantik di Bumiayu. Namun kini mereka tak bisa pengiriman kalau istri Alex wajar terpilih. Dilihat dari segi manapun Stella memang istimewa. Wajah imut dengan rahang tegas, tak perlu bertanya dia berasal dari mana, sudah menjelaskan kalau Stella berasal dari kalangan orang-orang yang biasa disebut Crazy Rich. Ya, orang hanya tahu kalau Stella Crazy Rich padahal kan aslinya memang crazy. Turunan dari Fernando Jose sang ayah. Kedua orang tua Jamila pun memutuskan keluar dari ruangan itu dan meninggalkan mereka bertiga di ruangan. "Apa kabar, Mil?" Alex mengepalkan tangannya. Sungguh ia tak mau berbasa-basi dengan orang yang sudah menyakiti hatinya begitu dalam itu. Namun melihatnya dengan keadaan seperti ini timbul iba di hati Alex. Secara spontan ia pun menanyakan kabar Jamila. Yang membuat Jamila refleks memeluk pinggang Alex. Ulangi memeluk pinggang Alex di depan Stella. Alex mencoba melepaskan pelukan itu namun Jamila malah menangis di perutnya. "Jangan tinggalin aku, Mas, aku mau hidup sama kamu." Mila lepas. Alex lalu menghentak pelukan Jamila hingga terlepas. Jamila tak menyangka akan mendapat perlakuan kasar seperti itu. Lah memang telah menyakiti Alex tapi gak berhak diperlakukan seperti ini. Jamila menangis, "Apa kesalahan aku gak bisa dimaafin, Mas? Sampai kamu gak mau kasih aku kesempatan. Demi Tuhan kalau bukan karena Stella yang minta kemari, aku gak akan datang." Jamila tertohok mendengar ucapan dari Alex barusan. Sedangkan Stella masih menyimak dari balik punggung Alex. "Jadi biarpun aku mati, kalau istrimu melarang, kamu juga gak akan datang, Mas." "Tentu saja, Lia." Jamila tertawa dalam tangisnya. "Jadi, semua yang kamu lakukan tergantung dari istrimu. Apa pernikahan kalian itu bukan karena cinta juga? Aku dengar dia anak dari bosnya Mas Alex. Apa kalian dijodohkan? Derajat, Mil." Jamila tersenyum miris lagi. Akhir-akhir ini kondisi kesehatannya terganggu. Apapun akan ia lakukan agar demi bersama dengan Alex. Lalu melihat ke arah Stella. "Mbak, ternyata Mas Alex sangat mendengar apa kata Mbak. Saya minta tolong boleh? Sebagai sesama perempuan." Alex merasakan ada yang tak beres dengan ucapan Jamila. Lah harus segera bergegas pergi karena akan menghadiri acara pernikahan. Lebih daripada itu ia takut kalau mertuanya akan datang dan melihatnya menemui mantan kekasih, maka Alex tak bisa bayangkan betapa maraknya wajah pendekar Raja Wali Sakti nantinya. Alex menggenggam tangan Stella ingin mengajak istrinya itu pulang. Namun Stella menahan tangannya. Wanita cantik itu masih menahan diri untuk bicara pada Jamila. Dari tadilah hanya diam menyaksikan sebelum akhirnya tersenyum dan bertanya. "Mau minta tolong apa?" tanya Stella pada Jamila yang membuat wanita itu tersenyum seolah diberi kemudahan dari keinginannya tersebut.
Aku minta Mas Alex nikahi aku. Gak masalah kalau harus jadi yang kedua. Aku akan terima. Alex membulatkan matanya. Tak percaya dengan apa yang ia dengar. Apakah pengaruh Baizon cair itu masuk ke otak? Hingga membuat Jamila tak waras begitu. Dan Alex hanya memikirkan sagu hal, perasaan istrinya. Alex menoleh pada Stella demi mendapatkan jawaban dan ekspresi wanita itu kala mendengar ucapan Jamila. Lagi Alex terkejut karena alih-alih marah, Stella kini terlihat tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Jan, alamat ora dapat jatah ki. Ah, poligami ya? Tanya si cantik putri sulung Boril Rohichan itu pada wanita yang sepertinya terganggu jiwanya. Kasihan sekali Stella pada Jamila. Dari sekian banyak pria di Brebes ini kenapa dia nekat masih mengharapkan Alex jadi suaminya? Apa si Jamila ini tak pernah menonton sinetron Atsap di stasiun berenang di televisi? Jujur Stella pun tak pernah menontonnya. Tapi berita tentang sinetron itu sering kali warawiri di beranda akun medsosnya. Membuat Stella bergidik ngeri dengan adegan mohon maaf jenazah yang mengalami nasib naas. Saat kematiannya, ada yang terjatuh ke sungai. Atau juga jenazah yang masuk ke molen coran. Jika mengingat seperti itu, apa si Jamila ini tidak takut ya? Poligami diperbolehkan dan aku yakin Mas Alex masih cinta sama aku. Alex berdecih. Entah kenapa ia merasa menyesal pernah begitu cinta pada Jamila. Sekaranglah paham mengapa lah tak berjodoh dengan wanita itu, aku setuju. Alex terkesiap mendengar jawaban mengejutkan tak terduga dari Stella. Dengan senyum terkembang di bibir, Stella mengatakannya seolah tanpa beban sedikitpun. Sedangkan Jamila sudah sumringah. Akhirnya Stella paham kalau ia dan Alex masih saling mencintai. Sayang, apa? Alex akan protes namun Stella menjeda ucapannya. Aku setuju jika Mas Alex-nya mau. Jawab Stella lagi yang membuat Jamila makin tersenyum senang. Aku yakin Mbak Stella ini orang baik dan aku juga yakin kalau Mas Alex pasti setuju untuk nikahi aku. Karena menikah lagi juga merupakan ibadah Mbak. Stop omong kosong ini. Ucapan tegas Alex membuat Jamila terkejut tapi tidak Stella. Lah tenang tapi ketenangannya seolah menyimpan sesuatu. Sudahi sekarang juga. Buang jauh-jauh pikiran aneh kamu itu Mila. Ini hari bahagia aku dan Stella. Aku cinta sama istriku. Akan begitu selamanya. Tolong kamu ingat itu. Alex membuang nafasnya kesal. Ia akan menggamit tangan Stella untuk keluar dari kamar itu namun Stella diam memaku pandangannya pada Jamila yang kini menangis sambil menahan amarahnya. Terlihat dari kedua tangannya yang mengepal. Aku turut prihatin sama rumah tangga kamu, Jamila. Menjalankan pernikahan seperti itu pasti sangat menyedihkan ya. Jamila menatap tajam pada Stella yang berbicara lemah lembut namun sebenarnya menusuk itu. Aku padahal udah baik lo izinin Mas Alex buat nikah lagi. Tapi gimana dong? Dia cuma cinta aku katanya. Kamu dengarkan tadi. Derajat. Wajah Jamila berubah merah seiring lenyapnya senyuman Stella. Cucu pertama Bayu Rohichan itu menaruh kedua tangannya di depan dada dan bicara dengan nada angkuh yang tak pernah sekalipun dilihat oleh Alex. Dan jangan pernah pikir kalau di poligami itu enak apalagi istri tuanya adalah aku. Kamu akan terserang virus insecure terus setiap hari. Aku cantik, tubuhku bagus. Serta, aku masih gadis waktu dinikahi Mas Alex. Wajah Jamila terlihat sangat merah menahan amarahnya. Namun tak bisa membalas kata-kata Stella yang memang benar itu. Apa yang kamu bisa banggakan dari diri kamu?
Untuk menyaingi aku. Sedangkan kehormatan aja kamu gak bisa jaga. Adab dan sopan santun kalian gak punya. Seujung kuku pun kamu gak bisa menyamai aku. Karena kasir Indokaret anak mantan camat gak akan pernah sebanding sama Putri Oner WANGPED. Alex dan Jamila tentu terkejut dengan kata-kata Stella barusan yang sangat menusuk. Sedangkan sang putri berjalan keluar dari ruangan itu dengan angkuhnya bahkan tak menyapa ketika melewati Hana dan Hermaan di luar yang tentu mendengar percakapan mereka. Tanpa memperdulikan Jamila yang menangis akan sindiran Stella, Alex membuntuti sang istri. Tentu apa yang Stella katakan semua benar. Bukan bermaksud menghina profesi Jamila dan orang tuanya dan membandingkan dengan dirinya serta Boril. Maksud Stella jelas jika mereka memiliki attitude yang lebih baik dari Jamila dan keluarganya. Kini Alex mengerti mengapa dulu Bayu sempat cerita kalau Stella yang sekarang sangat berbeda dengan Stella yang dulu. Dan Alex melihat jelas perbedaan itu. Aura kejam Stella mirip Fernando Jose jika sudah tersinggung. Say no. Saat acara pernikahan putrinya dengan Alex, Boril dan Aprilia melakukan blunder besar dengan datang terlambat pada resepsi penting itu. Maka dengan mengesampingkan segala keperluan mereka dan 1000 apapun Boril, ia akan tetap datang ke pesta putrinya di Brebes. Serta harus datang paling awal. Mengesampingkan urusan kepulangan Andika yang tentu saja didasari demi menjaga perasaan Aprilia, maka Boril berangkat pagi-pagi sekali. Mereka pun sampai pada siang hari di Kecamatan Bumiayu. Boril menghubungi putrinya namun tak tersambung, begitu pula dengan Alex. Sibuk kali mas. Namanya juga jadi mantan. Pasti kalau gak didandani ya lagi nerima tamu, awas aja kalau si Alex itu sengaja gak mau angkat telepon gara-gara. Gak semua mantan kayak masih. Potong Aprilia cepat yang membuat Boril berdeham. Betul juga apa kata istrinya tersebut. Ya, kan bukan salahnya. Masa sudah halal masih ditahan-tahan. Mubazir itu namanya dan Mubazir adalah temannya setan. Sebagai kepala keluarga yang baik Boril selalu membimbing Aprilia untuk beribadah. Dia tak salah kan? Oke, back to the topic. Untungnya si Nurdin kemarin ini pernah lama tinggal di Jawa Tengah. Tepatnya berpindah-pindah dari Pemalang, Tegal sampai Brebes waktu jadi kurir paket online shop Va Express yang sekarang bangkrut. Karena pemiliknya ditahan atas kasus kriminal. Jadi kalau sekitaran Bumiayu ini Nurdin sudah paham. Sudah sampai Pak. Gedung olahraga yang dijadikan tempat resepsi pernikahan itu sudah ramai dengan para tamu undangan. Nurdin memarkirkan mobil mewah milik Boril sementara sang tuan dan istri serta anaknya sudah turun. Netra abu itu menyipit melihat banyaknya orang mencari di tengah lobi gedung yang disulap sangat megah. Menandakan jika yang punya hajat mempersiapkan secara maksimal acara pesta pernikahan ini. Dengan dekorasi mewah bernuansa white and gold serta musik pengiring yang lantunan merdu sang biduan mengalun. Dalam gedung, Boril dan Aprilia masih betah berdiri di tengah ruangan dengan Boril yang menggendong Asam. Mereka cukup heran melihat pelaminan yang kosong. Mungkin karena terlalu banyak orang, hingga tak ada yang sadar akan kedatangan mereka berdua. Sampai Rani Mariyati yang kebetulan sedang melintas melihat. Keduanya. Pak, itu, besan kita Pak, mana Buk? Itu. Teguh mengikuti ujung telunjuk Rani yang menunjuk pada Boril dan Aprilia yang berdiri di tengah gedung berbaur dengan tamu yang lain. Kepriwe Ki Buk? Alex belum pulang. Bukannya menyambut Boril dan Aprilia, orang tua Alex malah di landasan kebingungan pasalnya mereka takut kalau besannya itu marah saat tahu kemana Alex dan Stella. Parahnya lagi kini Boril mengetahui keberadaan mereka.
Si tampan itu lalu mengajak istrinya menemui sang besan yang belum apa-apa. Tangan Rani Mariati sudah dingin. Padahal ia yakin kalau besannya itu pasti mengerti perginya Alex dan Stella. Tapi melihat wajah sang besan yang sepertinya tak bersahabat, Rani jadi takut sendiri. Beberapa langkah lagi Boril dan Aprilia akan sampai ke tempat Rani dan Teguh. Namun langkah keduanya terhenti saat seorang ibu-ibu menghentikan mereka. "Permisi Pak. Rika bos WANGPED yang di TV itu ya?"